Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya dunia al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. As-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Ilahi sallimil umman minal afati wal niqman. Ilahi sallimil umman minal afati wal niqman wa min hammi wa min ghamman bi ahlil badri ya Allah.
رسول الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في كل وقت وحين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم. Baik, Riyadhus Shalihin ya. Hadis nomor ya 5 ya. Ruangan yang Isyabani Tikhfata Al-Ghifari. Ruangan yang Isyabani Tikhfata Al-Ghifari radhiyallahu anhuma. Dan hadis ini diriwayatkan dari Ya'is bin Tikhfah Al-Ghifari radhiyallahu anhuma. Qala, Ya'is mengatakan, qala abi, ayahku telah berkata, bainama ana mutajingun fil masjidi ala batni idza rajulun yuharrikuni birijlihi. Ketika itu saya sedang tidur-tiduran di dalam masjid bersandarkan perutku. Nah, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang menggerakkan kakiku. Faqala, laki-laki itu berkata, inna hadhi daj'atun yubghiduhallahu. Cara tiduran yang seperti ini itu membuat Allah murka. Qala, kemudian Tikhfah Al-Ghifari radhiyallahu anhu melanjutkan ceritanya. Fa nadartu, maka kemudian aku perhatikan, faida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata laki-laki tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin. Waktu itu aku tiduran di masjid tengkurap. Dan ada seorang menggerak-gerakkan kakiku sambil bersabda, tiduran yang seperti ini membuat Allah murka loh. Kemudian Tikhfah memperhatikan ternyata Rasulullah yang bersabda itu. Tengkurap, mengkurap, tidur mengkurap itu tidak disukai Allah, membuat murka Allah. Ini pembahasannya itu apakah semua tengkurap atau karena tengkurapnya di dalam masjid. Yang jelas peristiwanya kan Tikhfah Al-Ghifari radhiyallahu anhu itu tidur tengkurap di dalam masjid dan ditegur Rasulullah. Ya, jadi kalau di dalam masjid ya jangan tidur mengkurap lah. Masjid kan untuk sholat, untuk yang lain-lain. Tujuannya kan bisa bermacam-macam. Tidur tengkurap di dalam masjid, ya nggak enak dilihat sama sekali. Nah, masjid itu di dalam masjid memang tidak untuk tidur. Kalau tidur ya miring lah atau bersandar tiang atau duduk. Jadi kalian sudah benar kalau tidur.
Sambil ngaji gini, kan tidak tengkurap. Nah, kalau tengkurap itu membuat murka Allah itu. Ya kebangetan ngaji kok mengkurap loh, salah. Oh, tidak di dalam masjid. Bisa juga tidur tengkurap itu kan tidak sehat, apalagi untuk laki-laki jomblo itu bisa membuat ihtilam, membuat mimpi basah nanti. Betul. Ya ihtilam itu kalau dalam mimpi basah mengeluarkan sperma itu, kalau dalam tinjauan ilmu biologi ya gejala biasa saja. Memang. Karena orang biologi ya hanya memperhatikan dari segi fisiknya si badan itu. Tapi kalau dari tinjauan ilmu tasawuf sebenarnya ihtilam itu kan termasuk sesuatu yang tidak pas. Jadi tidak pas itu bagaimana? Ya berarti digoda oleh setan. Ini kan pilihannya itu seandainya belum punya pasangan, ya memang bisa saja sperma itu tidak pernah keluar, bisa juga sperma itu keluar tanpa mimpi. Dan dalam keadaan tidur yang tidak tengkurap. Tapi kalau tengkurap hampir pasti mimpi. Kalau mimpi kan sebenarnya itu setan itu yang ada di dalam mimpi itu. Adalah. Banyak kekasih Allah itu tidak pernah ihtilam, ya keluar sperma aja tapi tidak melalui mimpi. Ihtilam di sini yang dimaksudkan keluar sperma dengan diawali oleh sebuah impian atau sebuah mimpi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man qangada maka ngadan lam yadhkur Allah lam yadhkurillaha ta'ala fihi kanat alaihi minallahi tiratun." Waman itta jangan layat kurullah ta'ala fihi kanat alaihi minallahi tiratun. Rawahu Abu Dawud bisnadin hasanin. Aja diwaca taritun, tiratun. Ini tiratu bikasritai al-musannati. Beri titik 2 dan seterusnya. Siapa yang duduk sekali duduk itu dalam duduknya itu dia tidak ingat Allah Ta'ala, maka orang itu punya kekurangan di sisi Allah, punya utang, kurang, rugi. Dan siapa yang tiduran, tidak ingat Allah di dalam tidurannya itu, ya dia juga di sisi Allah ada tirah, ada kekurangan, kurang sip. Nah, di mana-mana itu kan harus ingat Allah. Nah, cara mengingatnya kan dengan berdoa, baca apa. Rawahu Abu Dawud bisnadin hasanin. Riwayatnya Abu Dawud dengan sanad yang bagus, hasan. At-tiratu bikasrati ta'i al-musannati. Tirah itu dibaca dengan kasrah nyata yang diberi titik 2. Min fauku di atasnya. Waya naksu. Yaitu yang dimaksud at-tirah itu an-naksu kurang. Wakila at-tabingatu. Ada yang mengatakan tabingah akan dituntut, ada tuntutannya. Nah, semuanya benar. Soal zikir itu jadi ingat ya.
ketika di Banjar itu kalau menjelang sholat maghrib kan baca-baca rotib gitu, bareng-bareng sebelum sholat maghrib, sebelum adzan maghrib. Dulu di Wonokromo juga ada sering cara rotiban. Ya rotib itu kalau tidak dibaca bareng-bareng ya akhirnya tidak terbaca. Roti buah adat, roti buah atos, hijab itu hijab bahar, hijab nahar. Kalau nggak diupacarakan begitu akhirnya tidak dibaca. Atau ya tidak bisa rutin membaca. Atau malah tidak tahu caranya membaca ya. Atau malah tidak tahu bahwa ada rotib. Rotib itu apa toh? Rotib itu adik Supri. Rotib Sudarwanto. Bacaan-bacaan tertentu. Salah satu bentuk-bentuk zikir. Pikir-pikir. Mungkin ada kalanya juga kita kayak wiridan habis sholat itu loh. Kalau kita nggak bareng-bareng ya kelihatannya ya berat ya melaksanakannya ya dah. Nek bareng-bareng kan kalau mau meninggalkan itu rasanya ya mungkin iman, mungkin sayang atau mungkin malu paling tidak. Malu kan sebagian dari iman juga. Dah. Mungkin itu loh. Jadi habis ya mudah-mudahan sebulan Ramadan ada hal-hal yang bisa kita ajukan kepada Allah. Enak juga baca rotib habis sebelum sholat maghrib. Kalau maghribnya jam 5:30 ya, jam 5 udah pada di dalam masjid membaca rotib. Kalau bikin waktu tersendiri ya boleh aja. Saat subuh di sini kan jarang wiridan bersama, ya akhirnya ya tidak wiridan ya. Ngantuk banget masalahnya kadang-kadang tidurnya jam 3. Ada mah belum tidur, nek belum tidur malah belum ngantuk. Ini langsung geledak semaput. Nah, kalau tidak bareng-bareng itu memang ya agak berat menjalankannya. Tapi kalau bareng-bareng nanti terus menjadi rutinitas ya terus penghayatannya kadang-kadang terlupakan. Ya dah. Tiap kita wiridan bareng, zikir bareng, inna dina indallahil Islam, sungguh di sisi Allah agama yang diterima itu adalah Islam. Ya kita membaca tapi nggak ingat artinya kok. Ya dah. Inna dina indallahil Islam kalingane iki yang lain-lain. Oh tadi belum beli tempe, tadi belum, macam-macam toh. Ya dah. Itu yang sudah tahu artinya, yang belum tahu artinya ya malah masuk akal kalau tidak bisa menghayati artinya, wong tidak tahu. Jadi otak-atik kan cuma bunyinya inna dina indallah tang ting tang ting tang ting. Ini kayak gamelan. Malah ana. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Tak ing apa ta? Tidak tahu artinya. Makanya pesolatan itu penting. Pesolatan itu dibaca penting. Ngaji pesolatan. Ngajinya cuma tiap malam Rebu ya Pak. Ayo, sok bar kiamat lah Pak ngaji pesolatan. Ya memang ngaji kan harusnya memang tiap hari toh. Tiap hari ngaji aja kurang sebenarnya. Tapi ya lumayan daripada tidak sama sekali. Baik tidaknya itu kan kalau ukuran-ukuran seperti itu hanya tinggal perbandingannya. Perbandingannya yang ngaji seminggu sekali itu masih lebih baik daripada ngaji 2 minggu sekali. Yang 2 minggu sekali pun baik banget daripada yang ngaji sebulan sekali. Sebulan sekali pun ngaji sudah bagus banget kalau dibandingkan ngaji setahun sekali. Yang setahun sekali pun sudah sip jempol 2. Kalau dibandingkan orang yang ngajinya cuma setiap 10 tahun sekali. Jadi seumur hidup paling berangkat 7 kali langsung mau diar. Umurnya 70. Berangkat 7 kali itu kira-kira ya kalau ngaji kerok sampai bunyi jah. Ini takone malaikat, "Man rabbuka? Siapa Tuhanmu?" Jah. Agamamu apa? Jah. Nah, jah mah malaikat iki mikir. Iki petok iki.
langsung gebuki wae. Repot ngono iki. Atau ya wis dujo wae wong wedok rasah takoni wis. Iki ming Gojek lho, malaikat ya ora ngono kuwi tenan ngono lho. Malaikat tanya siapa Tuhanmu enggak bisa jawab ya repot. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, sibuk ya Pak, kerjaan banyak banget. Siapa yang suruh kamu kerja banyak? Ya kan harus seimbang dunia akhirat. Seimbangnya mana? Kamu kerja setiap hari dari pagi jam 6 pagi sampai jam 5 sore tiap hari. Berapa jam itu? Ngajinya berapa kali? Berapa jam? Ngaji tadi mulai berarti kalau dari berangkat dihitung dari berangkat ya. Karena berangkat ngaji sudah dihitung ngaji sebenarnya. Makanya kalau berangkat ngaji itu jangan lirik-lirik, itu sudah ngaji itu. Di jalan itu. Berangkat ngaji nih Pak Ontor. Oh ya. Malaikat kan itu dah. Itu orang berangkat itu sudah dihitung ngaji loh. Sudah dihitung pahala ngaji loh. Ingat itu. Loh. Nanti sampai di rumah lagi, dari rumah sampai rumah itu dihitung ngaji. Misalnya berangkat dari rumah Pak Wan itu dari rumah jam 6. Dari rumah misalnya Mas Andre jam tengah 5, tengah 5, tengah 5, tengah 6, tengah 7, tengah 8, tengah 9. Sampai rumah mungkin tengah 10, 5 jam. Nah, kerjanya berapa jam? Saya pulang setengah 1 Pak, ya ndopok ya di sini. Nah ini ndopok itu kan dihitung ngaji. Oh iya serah apa-apa. Terserah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemarin buka-buka ratib, buka-buka hijab-hijab, seneng ya saya. Indah banget. Maknanya itu indah. Dan ya seneng jadi merasa dekat dengan Allah. Makanya penting tahu artinya itu. Kadang tanya, ini baca ini. Tahu artinya enggak? Ya repot, enggak tahu. Tolong dong terjemahkan. Wah ya kesel nek terjemah kabeh. Nek mau cepet itu yang ngaji Quran, ngaji nahwu. Terus sering deres nanti akan paham artinya. Semaan orang itu kalau tiap Jumat misalnya Sakiman atau Samo baca itu. Kalau tahu artinya enak. Ya loh. Kalau tidak tahu artinya ya kadang-kadang sebel apa meneh sing disemak cok klera-kleru. Tahu artinya ya mencekam. Nah, supaya bisa gitu kan dikulinake atau kalau mau lebih cara mudah lagi ya banyak membaca Quran itu. Ya, banyak membaca Quran kan harus banyak belajar ngaji Quran dulu. Nanti sambil lihat terjemahannya. Jadi paling tidak kalau ada orang baca Quran teringat terjemahannya. Adalah. Oh, yang lain-lain juga enggak kayak gitu kok, Pak. Banyak kan orang pakai itu sukanya ngasih hal yang sulit-sulit. Ya enggak, ya memang kebanyakan orang kan masuk neraka memang. Neraka itu penuh, kalau surga enggak penuh. Itu yang kedua, enggak usah sampai ke akhirat, surga neraka enggak usah dibahas dulu. Nah, orang yang tidak memperhatikan atau kurang memperhatikan agama itu ya hidupnya tidak bahagia. Walaupun bahagia sedikit dibandingkan orang yang bersungguh-sungguh dalam beragama. Indeks kebahagiaannya rendah. Apalagi kalau tidak Islam, waduh gelap gelita. Sian kemarin saya diskusi ya teman-teman. Betapa ngerinya orang tidak Islam itu. Memang dalam Al-Quran kan kafir itu kan zulumat, gelap, kegelapan. Iman Islam itu kan nur, cahaya. Minaz zulumati ilan nur. Rasulullah itu tugasnya membawa manusia dari kegelapan menuju cahaya. Dari kafir menjadi iman Islam. Gelap gulita kan ya enak toh. Ini gini Pak, ini ada lampu terang, ini enak. Begitu pet, aduh kan gak enak toh. Kalau pet itu terus 1-2 jam ada lampu ganti atau lampunya nyala lagi nggak masalah. Loh, kalau gelap terus menerus, ada loh.
Itu baru perumpamaannya. Atau kita merem terus. Ora enak ya merem. Ngerokok kalau merem iki ora enak. Ngerokok di tempat gelap enak, mancing neng di dalam gua ngerokok. Ora enak, ora roh kebule. Ini kadang-kadang mohon maaf kalau orang buta kok bisa ngerokok enak, iya saya heran. Ya. Orang tidak buta tidak bisa menikmati rokok, ya saya heran. Padune aku seneng ngerokok. Nah, jadi kita syukurilah keislaman kita. Meskipun ya Islam kan bertingkat-tingkat, ada Islam KTP, ada Islam yang kelasnya syahadat saja, sholatnya nggak dilaksanakan. Nah, itu ibarat lampu ya 5 watt. Syahadat dan sholat, ya ibarat lampu udah 100 watt. Syahadat, sholat, dan lain-lain, tambah ngaji, ibarat lampu ya 1 triliun watt, jadi terang beneran. Saya tukang ngaji kok kadang sedih ya. Sedihmu mesti mikir dunia. Coba kalau dunia enggak kamu pikirkan. Loh, kita hidup di dunia ya Pak. Siapa bilang ini hidup di akhirat? Anakmu yang ngerti nek urip nang dunia, rasah kowean itu. Persoalannya itu kalau kita meletakkan kehidupan itu dengan tepat ya, tepat sebenarnya tidak ada masalah apa-apa. Tidak ada duka cita, tidak ada. Adanya cuma enak dan enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Babu jawazil istilqai, bab tentang diperbolehkannya tidur melumahi ini ya, apa ini? Ngelekar ya apa bahasanya ini? Telentang. Ngalal kofawa bersandar pada ini apa ini? Kitok ini kan? Ngalal kofawa itu ya. Wawat ngi'ih dari jelaini dan meletakkan salah satu kaki ngalal ukhra di atas kaki lainnya. Telentang kakinya yang satu di atas kaki lainnya. Di dalam yakhaf ketika tidak khawatir ingkisafal ngaurati. Tidak khawatir terbukanya ngaurat. Wajawazil kungudi dan diperbolehkannya duduk tarabingan sambil bersila, duduk bersila. Wa mustabian dan duduk ihtiyak. Pakai bokong terus apa ya? Duduk ihtiyak itu duduk kayak itu loh. Jadi kayak iftiras itu. Tapi apa lagi? Menempelkan pahanya, dua pahanya ke perut. Lungguh. Oh enggak ya, lungguh begini. Duduk begini. Duduk begini. Itu kalau orang Arab itu malah duduk paling sopan. Kalau orang Jawa kan timpuh. Kalau orang Arab itu malah duduk paling sopan itu gitu. Duduknya para budak. Itu menggunakan gaya para budak, artinya duduk merendahkan diri. Ya tentu cara duduk macam-macam kan nanti sesuai dengan adat istiadat itu kan pengaruh. Intinya agama itu kan ngajari kita baik berjalan, baik duduk, baik apapun itu santun, sopan. Itulah. Ya macam-macam cara duduk sopan, cara berdiri sopan, cara berjalan sopan. Nah, sopan itu sendiri kan
Bukan suaminya Widyawati, bukan maksudnya. Sopan itu sendiri kan sesuai keadaan. Di mana, kapan. Nanti itu cara naik sepeda, cara naik motor, cara naik mobil, itu semua kan harus santun, harus sopan. Ini anak-anak muda itu kadang-kadang saya lihat itu naik motor nggak pada sopan kebanyakan. Karena iklannya di TV itu motor yang hebat itu yang tidak sopan tuh ngebut sampai bajunya sobek-sobek, ya. Makanya terus ketika punya motor yang bayangkannya seperti itu. Oh, belum sobek bajunya, gitu. Nabrak, mampus. Sobek bajunya, tapi nyawanya juga sobek. Ya. Kalau santri ya jangan begitu. Kadang-kadang saya itu sudah menyuruh Pak Manu untuk mengumumkan, ya kadang-kadang masih aja ada naik motor dengan gas keras keluar dari pondok, ngeng. Itu kan nggak sopan kayak begitu itu. Nanti kalau di sini nggak apa-apa. Tapi kalau nanti lewat di tempat orang terus ditanya, ini siapa itu? Oh, santri pondok. Nah, yang dapat malu kan pondok. Coba ditahan itu. Ya susah nanti kalau pas ngaji gini diterangkan, yang tukang ngebut malah nggak datang ya masalahnya. Ya dah. Makanya aku mikir-mikir apa perlu dikasih polisi tidur yang selatan pondok itu supaya nggak ngebut gitu. Ya gaya umum jadi jangan suka main gas. Kalau mau balapan itu ya ikut aja daftar ke itu balapan, jangan nggak berani balapan, beraninya di jalan wang itu nggak. Apalagi kalau kampanye itu udah musim kampanye wang udah kerasnya minta ampun. Dan yang bikin keras itu curang, telinganya ditutup. Lalu dia sendiri aja nggak mau kok, masa orang untuk telinganya pecah itu kalau hukum gimana? Ya dosa itu. Jadi dosa itu tidak hanya minum minuman keras atau melirik lawan jenis dengan nafsu, bukan. Yang kayak gitu itu bisa lebih besar dosanya. Karena itu menyangkut hak adami, hak orang lain. Loh. Makanya kalau punya motor itu jangan knalpotnya jangan dibolong tong. Mobil Pak Wan itu dulu knalpotnya kadang-kadang meledak. Ada ibu-ibu pakai keronjot, pakai sepeda, dilewati mobil Pak Wan, aku ya pas naik meledak, kaget, aduh, ya tidak sengaja sih tapi ya. Kita di Islam itu kan menghendaki kelembutan, menghendaki kesantunan, menghendaki tertiban, memerintahkan itu. Ini yang mudah-mudahan anak kita itu diawasi, jangan-jangan kita ngaji membahas ini anak kita sendiri kelakuannya enggak karu-karuan. Cara kalau duduk bersila timpuh, naik motor cenanangan di jalan ya dosa besar itu. Dosa sebetulnya ganggu orang. Apa aja yang bikin orang terganggu itu kan kezaliman, kejahatan. Karena yang jadi polisi itu kalau nangkap pengendara motor jangan kalau pas operasi tanya SIM, STNK, helm, nggak penting. Yang melakukan pelanggaran itu yang ditindak aja. Ngebut tuh kejar. Suaranya keras. Tahan. Motornya kan itu tuh. Itu jauh lebih penting daripada kan selamat siang, mana SIM-nya Mas, mana STNK-nya Mas, damai atau perang Mas. Indonesia, jawabannya Indonesia sudah merdeka tahun 60 Pak, jadi nggak ada perang lagi, adanya damai. Berapa? 100 Mas, 20 perang Mas, 30 masih perang. Aduh, duit haram dibawa.
Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Yazid radhiyallahu anhu annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.